Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lion Channel bersama saya, Asep Badru Jaman. Sahabat Lion Channel dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para remaja, putra-putri yang cinta Quran, kita pada periode hari ini akan membacakan, akan mencoba mengulas tentang idhar qad. Aduh, apalagi ini idhar qad ya. Ya, mungkin di pelajaran-pelajaran yang lain mungkin ini sedikit asing ya. Nah, apa-apa sebagai pembelajaran, sebagai pembendaharaan keilmuan dalam ilmu tajwid dan cara membaca Quran, ternyata ada yang namanya idhar qad. Idhar qad ya. Qad itu qaf mematikan da, dipantulkan. Qad yaitu bila mana qad menghadapi salah satu huruf yang 8. Disebut idhar qad itu bila mana qad ini menghadapi salah satu huruf yang 8, yaitu bo, zai, zo, sa, za, sha, so, dan ja. Lagi disebut idhar qad itu bila mana qad ya, menghadapi salah satu huruf yang 8. Mana yang 8 itu? Kita tegas lagi, bo, zai, zo, sa, za, sha, so, dan ja. Ja ya, ada zai, ada ja. Maka qad harus dibaca jelas, dikolkolahkan, jangan diidghamkan. Lagi, makanya kalimat qad, gitu kan, bila mana qad atau kalimat qad harus dibaca jelas, diidharkan, jangan diidghamkan. Jangan diidghamkan. Tapi harus diidharkan, harus dijelaskan. Contohnya, ketika qad menghadapi huruf bo, sahabat-sahabat di Quran akan menemukan kalimat faqad dhalla. Jangan faqad dhalla, tapi faqad dhalla. Itu sidalnya dipantulkan saja. Qadnya dijelaskan saja, oke kan? Dijelaskan saja. Faqad, bila mana qad menghadapi satu huruf yang 8 yaitu bo, makanya qadnya dipantulkan saja, dijelaskan saja, jangan diidghamkan. Tidak qom atau faqad dhalla, tidak, tapi faqad dhalla. Jelas ya? Tidak faqad dhalla, tapi faqad dhalla, dipantulkan saja qadnya. Gitu kan, idhar qad ini, idhar qad ya. Kemudian ketika lapan qad menghadapi huruf zai, zai ya, itu sama, membacanya harus jelas. Walau qad zai, tidak walau qad zai, tidak ya. Tidak wala qazai, tapi wala qadzai. Mungkin sahabat-sahabat sudah membacanya benar, tapi naon ieu teh namana teh gitu. Nah, itu mungkin masalahnya ya. Nah, kami pertegas, kami perkenalkan, tipe seperti ini, kalimat seperti ini namanya adalah idhar qad. Ya. Jadi walau qadzayyanna, tidak wala qaz, tidak ya. Kemudian qad ketemu dha, laqad zalamaka bisuali, akan itu nate ya, ke sana teh kalimat nate. Potongannya laqad zalamaka, tidak laqad zalamaka, tidak laqad zalamaka, tidak, tapi
laqad zalamaka. Ini sekali lagi itu namanya izhar qad. Sekali lagi, ini mungkin asing disebut izhar qad ya, ternyata ada. Itulah hasanah keilmuan tajwid ya. Ternyata ketika referensinya jelas, banyak hal-hal yang belum kita pahami, yang belum kita kenal. Nah, kami coba perkenalkan, semoga menjadi referensi ya. Kemudian ada kalimat qad bertemu sin. Kalimat qad bertemu sin. Ya. Laqad sami'allahu ada kalimat itu. Jangan laqad sami'allah, tapi laqad sami'allah. Laqad sami'allah. Laqad sami'allah. Tidak laqad sami'allah, tidak diidghamkan, tapi diidharkan, dijelaskan. Itu. Yang selanjutnya qad bertemu qad bertemu pada kalimat contohnya walaqad zara'na li jahannama katsira dan sebagainya. Al-ayah ya. Walaqad kalau dilihat dari sisi yang lain, ini namanya kokolahnya kokolah sugro ya. Kokolah sugro. Jadi sedikit tipis gitu, setipis bulu rambut di belah 7 kali ya. Nah, istilahnya begitulah. Kalau boleh dispesifikasikan. Ini kokolah keneh gitu. Kokolah masih kokolah, tapi ada nama lain. Idhar qad. Nah, kokolahnya kokolah sugro sebab mati di tengah kalimat. Walaqad zara'na tidak dibaca walaqad zara', tapi harus dibaca walaqad zara'. Qalqalahnya harus kelihatan, qalqalahnya harus jelas gitu kan. Namanya izhar qad. Selanjutnya qad kedepannya atau bertemu dengan huruf sya. Qad syaghafaha hubba, maka ya. Qad syaghafaha hubba. Nah, itu kalimat-kalimat itu mungkin akan ditemukan oleh para sahabat-sahabat ketika membaca Quran. Ya, ketika kita menderas atau membaca Quran dari awal sampai akhir, kita akan ketemu kalimat-kalimat itu. Maka dibacanya harus dengan bacaan yang jelas. Qad syaghafaha, 3 qad syaghafaha 3, tapi harus qad, tidak qas tapi qad syaghafaha. Qad syaghafaha. Qad syaghafaha. Nah, itu contoh-contoh yang ada di Quran. Kemudian ada qad ketemu huruf ya, walaqad sarrafna li jahannam. Itu banyak kalimat-kalimat itu ya. Nah, itu sama dipantulkan, dijelaskan, idhar qad, tapi dipantulkan. Walaqad sarrafna. Nah, ketika kalimat ini sebutnya qadnya qad idhar qad ya. Nama lain adalah qalqalah sugro ya. Gitu. Walaqad tidak, walaqas tidak walaqas sarrafna tidak, tapi walaqad sarrafna. Luar biasa Quran ya. Yang terakhir, ketika qad bertemu huruf Jakarta, jajan, ini bertitik di tengah ya, bukan zai. Tadi zai ada kan di contoh yang kedua. Nah, sekarang mah apa namanya? Qad bertemu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Al-ayah, Al-Taubah terakhir kalau nggak salah ya. Nah, itu dibacanya walaqad, tidak walaqad tapi walaqad Nah, contoh-contoh yang kami kemukakan tadi itu namanya adalah izhar qad. Kalau nama lain, qadnya adalah pantulan disebut dengan qalqalah sugro. Tapi di sini bahasanya spesifiknya adalah apa? Izhar qad. Mungkin sahabat sedikit asing, tapi kami perkenalkan, itulah di tajuk ada yang namanya izhar qad. Cara membacanya seperti itu ketika ketika lafaz qad bertemu 8 huruf yang telah kami sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Terus belajar, tidak bosan. Insyaallah
kita akan bisa membaca Quran dengan baik dan benar ketika membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.